Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @ras140217. Cerita kali ini yaitu cerita yang berjudul Sebelum 100 Hari Kematian Abah. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, mari masuk ke ceritanya. Sari menarik nafas panjang ketika mendengar suara batuk seseorang dari samping rumah. Nampaknya ia sudah tahu siapa yang datang. Tidak berapa lama, terdengar suara ketukan di pintu kamar kosnya. "Abah, mau apa?" ujar Sari bertanya dengan wajah yang kurang suka. "Abah dengar kalian mau batajak, atau bisa diartikan sebagai memulai pembangunan rumah. Biasanya dari tiangnya dulu kalau di sini, dan ada acara selamatan kecil-kecilan." "Apa itu benar, Sar?" tanya Abah dengan suara serak. "Iya benar, saya sudah memberitahu umahnya Ranti kemarin. Mungkin dia tidak ingin memberitahu Abah," jawab Sari terdengar ketus. Umahnya atau ibunya Ranti itu adalah ibu tiri dari Sari. Sari dan ibu tirinya memang tidak pernah akur, karena Sari menganggap ibu tirinya itu adalah wanita jahat yang menikahi ayahnya hanya karena harta. Itu dibuktikan dengan ketidakpedulian ayahnya yang kemungkinan terkena hasutan dari ibu tirinya pada Sari semenjak dari Sari masih gadis. Sampai ketika ia menikah, sang ayah hanya datang untuk mewalikan nikah saja. Itu pun Sari memohon-mohon sebagai pengemis pada ibu tirinya. Barulah si ibu tiri mau mengizinkan ayahnya Sari untuk menjadi wali nikahnya. Dan 2 tahun setelah pernikahannya, Sari dikaruniai anak. Namun pada saat itu suaminya diberhentikan kerja, sehingga mereka terpaksa menggunakan uang tabungan lahiran untuk bertahan, sementara suaminya mencari pekerjaan. Akan tetapi pada akhir 2019, saat itu tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Alhasil ketika sudah tiba waktunya melahirkan, Sari dan suaminya benar-benar tak memiliki uang selain Rp5.000 di dalam dompetnya yang ia simpan sebagai papikat. Pada saat itu Sari menyuruh suaminya untuk meminjam uang pada ayahnya untuk biaya lahiran. Meski awalnya ragu dan tidak mau, namun akhirnya Dani menuruti keinginan sang istri. Ia meminta pinjaman pada ayah mertuanya. Tapi ayah Sari sama sekali tak mau meminjamkan mereka uang. Dan bahkan si ayah menyalahkan Dani habis-habisan. Akhirnya Dani pulang dengan tangan kosong dan perasaan malu yang tak karuan. Tetapi nampaknya Tuhan punya rencana lain. Dani bertemu dengan Pak Kambali yang merupakan pengawasnya dulu ketika masih bekerja di perusahaan tambang batu bara. Mereka berbincang cukup lama saat itu. Lalu kemudian Pak Kambali bersedia meminjamkan uang sebesar Rp5 juta untuk biaya persalinan Sari. Dani juga disuruh untuk segera membuat berkas lamaran kerja yang baru. Dan rupanya kelahiran anak laki-laki pertama mereka itu benar-benar membawa berkah. Kabar baik datang bertubi-tubi. Berkas Dani lulus seleksi dan akan dites pada tanggal yang sudah ditentukan. Sekitar 1 bulan setelahnya, Dani pun resmi bekerja pada salah satu perusahaan yang tak kalah besar dengan tempat kerjanya dulu. Dan di sana ia bekerja sebagai pamen tambang dengan gaji bulanan yang lumayan besar. Dalam 1 tahun saja mereka akhirnya bisa membeli sebidang tanah beserta bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah seperti tiang dan lain-lain. Abah menghela nafas panjang. "Maaf bila perlakuan Abah tempo hari membuat kalian sakit hati. Abah hanya..."
Yang lalu tidak usah diungkit. Sekarang kami sudah bahagia dan alhamdulillah sudah bisa membeli sebidang tanah dengan hasil keringat sendiri. Potong Sari cepat. Kalau memang Abah tak ada perlu lagi, lebih baik Abah pulang. Takut nanti disangka umahnya Ranti saya meminta uang pada Abah. Dan lagi nampaknya Abah kurang sehat. Lanjut Sari seolah tak membiarkan ayahnya mengatakan sesuatu. Lelaki parubaya itu menghela nafas panjang. Matanya nampak sayu. Ini telur angsa busuk. Kalau kalian batajak, nanti tanam telur angsa ini di depan rumah baru kalian, agar tidak terkena santet ataupun guna-guna kiriman ilmu hitam. Ujar ayahnya Sari seraya memberikan satu buah telur angsa yang ditaruh di dalam kresek. Dengan enggan, Sari menerima kantong kresek berisi telur angsa tersebut. Setelah abahnya pergi, Sari langsung masuk ke dalam rumah dan meletakkan telur angsa itu begitu saja. Ia lanjut memainkan smartphone-nya, melihat-lihat resep makanan di internet. Apa ini sayang? Tanya Dani ketika baru pulang kerja. Oh, itu telur angsa busuk, dikasih Abah. Buang saja. Janganlah, Abah memberi telur ini pasti ada tujuannya. Tadi Abah bilang tidak, buat apa telur angsa busuk ini? Sari kemudian memberitahu suaminya. Setelah itu Dani nampak mengangguk. Buang sajalah, aku gak percaya hal-hal yang begitu, ujar Sari. Is, jangan dibuang. Ini maksud Abah bagus, niatnya bagus. Namun belum selesai suaminya berbicara, Sari mengambil telur itu dan lalu melemparnya keluar rumah hingga pecah. Sari, kamu lupa, mereka sudah mempermalukan kamu waktu aku mau melahirkan Aris, bentak Sari. Dani menghela nafas panjang. Ia menggeleng. Aku tahu kamu kesal, kamu marah. Ya jujur, waktu itu pun aku sama, Sar. Sama. Tapi bagaimanapun dia itu ayah kamu, orang tua kandung kamu. Apapun itu yang dia berikan, kita harus jaga, harus hormati, ujar Dani. Mudah ya kamu bicara begitu. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi mendengar atau apapun itu tentang kelakuanmu yang tidak bisa menghormati ayahmu. Aku tidak mau istriku jadi anak yang durhaka. Tidak salah kalau kamu menyalahkan aku. Aku terima itu. Tapi satu yang harus kamu ingat. Aku punya alasan di balik semua itu. Ujar Sari berusaha menyudahi pertengkaran mereka. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu sulit buatmu memaafkan Abah. Tapi tidak seharusnya kamu mempermalukan beliau begitu, ucap Dani lirih. Saat akan menutup tirai kaca depan, Dani terkesiap kaget melihat makhluk yang menjilati cairan telur angsa busuk itu. Makhluk itu nampak memiliki kaki yang panjang dan bungkukan di belakangnya. Apa itu? Gumam Dani. Cepat tutup tirainya, makanan sudah siap, ujar Sari dari arah dapur, mengagetkannya. Dan ketika Dani memalingkan wajahnya kembali menatap keluar, ia sudah tak melihat makhluk aneh itu lagi. Apa mungkin cuma perasaanku saja? Ia membatin. Setelah menutup tirai, Dani pun lantas langsung berjalan ke dapur, menyusul istrinya yang sudah menyiapkan makanan untuknya. Kok lama? Itu tadi aku ada melihat sesuatu, kakinya panjang dan memiliki punuk, menjilati telur busuk yang kamu lempar keluar tadi. Mungkin itu si Uleti, kambingnya Pak Bani. Kambing? Bukan kaki kambingnya Pak Bani itu pendek. Kalau makhluk yang tadi aku lihat itu kakinya panjang. Sepintas memang mirip binatang, tapi kurasa itu bukan binatang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atas atap dapur, membuat mereka berdua kaget. Dari dalam kamar terdengar suara tangisan. Aris pasti bangun gara-gara suara tadi. Kamu makan dulu saja ya. Aku mau nyusuin Aris dulu,
Hari itu Sari terlihat sangat sibuk menyiapkan segala sesuatu dan keperluan untuk Batajak. Sementara Dani sudah sejak pagi tadi berangkat ke lokasi tanam mereka bersama beberapa orang bapak-bapak tetangga di sekitar kosannya. "Kak Sari, ini langsung dibawa ke sana ya?" tanya Aldi, salah satu sepupunya Sari. "Iya Di, bawa saja langsung ke sana. Nanti kakak nyusul sama Rini ya." Proses Batajak rumah itu lancar dan tidak ada halangan apapun. Intan lantakan yang sudah disiapkan oleh Dani sebelumnya juga sudah dipasang atau dimasukkan ke dalam tiang rumah bagian atas. Itu syarat agar rumah terlihat bercahaya dan bagus. Biasanya di tempat Om begitu kalau mau bikin rumah. Sekitar pukul 9, acara selamatan pun dimulai. Saat orang-orang mulai menyantap hidangan yang disediakan, Dani menatap lekat ke arah jalanan. Di sana juga ada istrinya yang sedang bermain dengan anaknya. "Abah tidak datang." Sari menghela nafas. "Kamu lihat dia ada?" "Tidak ada kan? Itu berarti dia tidak datang," jawab Sri. "Mungkin Abah tidak enak badan." "Ya sudah, nanti tolong bungkuskan makanannya ya. Aku mau antar ke rumah Abah." "Ngapain sih? Paling juga nanti makanannya dibuang sama umanya Ranti. Tidak akan dimakan." "Mau makanannya dibuang atau tidak, yang penting niat kita baik dan sudah melakukan tugas sebagai seorang anak." Sari menatap lekat ke arah suaminya. Laki-laki itu tidak hanya tampan, tapi juga memiliki hati yang baik. Jujur saja, Sari pun kagum dengan sifat baik suaminya tersebut. "Kau melamun? Kamu pasti belum makan kan? Mau aku suapin?" ujar Dani. Singkat cerita, pembangunan rumah Dani dan Sari sudah hampir jadi. Tinggal sedikit lagi, maka rumah itu akan bisa mereka tempati. Dan setiap harinya Sari selalu sibuk di rumah barunya itu untuk membersihkan dan mengarahkan tukang untuk menata rumahnya sesuai dengan yang ia inginkan. Minggu depan rencananya bila sudah selesai semua, mereka akan segera pindah ke rumah baru tersebut. Dan selama itu pula lah ayahnya Sari tak pernah lagi datang mengunjunginya. Menurut kabar ayahnya Sari sakit-sakitan, tapi Sari tampil pusing. Meski di dalam hatinya ia masih lagi menyayangi ayahnya tersebut. 10 hari telah berlalu. Sari dan Dani sudah resmi pindah dari kos ke rumah baru mereka. Banyak sekali sepupu dan keluarga Sari lainnya yang datang berkunjung, kecuali ayahnya. Hingga larut malam barulah Sari selesai berberes, dan suaminya masih belum pulang kerja. Suara ketukan terdengar dari luar. Sari tersenyum, karena mengira yang datang itu adalah suaminya. Namun setelah pintu dibuka, ia nampak kaget melihat ayahnya berdiri dengan wajah menunduk. "Abah? Abah ngapain kesini malam-malam begini?" ujar Sari mencecar ayahnya dengan pertanyaan. Tapi lelaki parubaya itu hanya terdiam. "Abah mau lihat Aris." Lagi-lagi tak terdengar jawaban. Dengan ragu, Sari memegang tangan ayahnya untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Alis Sari terlihat mengkerut ketika telapak tangannya sudah menyentuh tangan sang ayah. Rasanya dingin sekali. "Tangan Abah kok dingin? Tangan Abah kok dingin? Ya sudah, Abah tunggu di sini ya. Sari mau membuatkan teh panas dulu," lanjut Sari. Namun tetap sama, tak ada jawaban dari ayahnya yang duduk dengan wajah menunduk tersebut. Di dapur saat Sari meraih toples gula, ia tiba-tiba saja merinding. Mungkin hanya perasaanku saja. Di luar kan udaranya memang dingin sekali," gumam Sari seraya bergegas membuatkan teh untuk ayahnya. Sari menghela nafas lega begitu melihat ayahnya masih duduk, namun kini wajahnya menatap keluar jendela. "Bah, kenapa waktu kami Batajak Abah tidak datang?"
Dani terus menanyakan Abah saat itu. Oh iya, makanan yang Dani antar waktu itu apa Abah makan? Hening. Hanya suara rintik hujan yang jatuh di atas atap seng itu yang terdengar. Sari merasa canggung dengan suasana saat itu. Dengan ayahnya, tak seperti biasa. Suara ketukan di luar terdengar keras dan tergesa. Sebentar ya bah, mungkin itu Dani sudah pulang, ujar Sari seraya beranjak menuju pintu. Tubuh Dani basah kuyup. Raut wajahnya nampak lain kala itu. Kamu kenapa? Oh iya, di dalam ada Abah. Tapi dari datang tadi dia cuma diam. Mungkin sakit. Dani mengerutkan keningnya. Kamu belum dapat kabar? Ujar Dani bertanya. Kabar apa? Abah apa? Abah Sar, Abah meninggal, ujar Dani terbata-bata. Sari menaikkan ujung bibir atasnya. Sudah ah, jangan mengada-ngada. Tuh Abah di dalam. Cepat ganti bajumu dan segeralah temui Abah. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sama kamu. Sari, lihat mataku. Apa aku terlihat tengah berbohong? Aku serius, Sar. Aku pun dapat kabar dari Aldi. Mendengar perkataan suaminya itu, Sari lantas menarik masuk tangan suaminya. Namun begitu sampai di dalam, mereka tak menemukan siapapun, selain segelas teh panas yang masih mengepulkan asap. Bah, Abah, panggil Sari. Sari mencari-cari keberadaan ayahnya ke segala ruangan, namun tak menemukannya. Sari, Abah sudah meninggal pukul 4 sore tadi. Keterlaluan sekali mereka, tak ada satupun yang mengabarimu. Sari terduduk, kakinya benar-benar terasa lemas saat itu. Isak tangisnya mulai terdengar. Malam itu juga setelah Sari gak tenang, mereka langsung pergi menuju ke rumah Abah. Saat melihat tubuh abahnya yang sudah terbujur kaku ditutupi kain, tangisan Sari kembali pecah. Penyesalan langsung menyergap hatinya. Abah, Sari minta maaf bah, isaknya. Abah, Sari, panggil seseorang lamat-lamat terdengar. Sari tak sadarkan diri. Ia benar terguncang kala itu. Ketika ia terbangun, rupanya malam sudah berganti pagi. Orang-orang juga sudah mengkafani ayahnya. Mana Sari? Tanya bapak-bapak yang mengkafani. Sari mendengar ketika namanya disebut, tapi tubuhnya sangat lemas untuk bangun. Saya ingin mencium Abah untuk yang terakhir kalinya, isak Sari. Usai pemakaman, ibu tirinya menemui Sari yang saat itu masih berada di dalam kamarnya sewaktu ia gadis dulu. Sari, aku tahu kau tak benar-benar sedih kan? Tidak usah berlagak seolah-olah kau yang paling kehilangan. Karena abahmu sudah mengesahkan semua warisannya untuk Ranti dan Rohim. Kau tahu, bahkan dia tidak pernah menyebut namamu sama sekali. Jadi jangan pernah berpikir untuk merebut warisan itu dari Ranti dan Rohim, ujar ibu tirinya. Kau pikir aku percaya? Aku tahu Abah sangat menyayangiku. Aku pun sangat menyayangi Abah. Dan asal kau tahu, kami juga tidak butuh warisan itu. Ambillah semuanya. Hari itu juga Sari pulang ke rumahnya. Ia menangis jadi-jadinya. Kamu tidak ikut menurun tanah? Tanya Dani yang sudah siap-siap. Sari menggeleng lemah, matanya sembab. Baiklah, kamu dan Aris di rumah saja, biar aku yang kesana. Setelah suaminya pergi, Sari kembali mengingat masa lalunya bersama sang ayah, jauh sebelum ibu tirinya ada. Maafkan Sari, bah, maafkan Sari, isaknya. Hujan turun dengan sangat deras, disertai kilat dan guntur. Aris yang sudah tertidur lelap langsung terbangun karenanya. Tirai jendela di kamarnya belum tertutup, yang mengakibatkan cahaya kilat menyambar masuk ke dalam kamar.
Sari yang masih menggendong anaknya itu berjalan ke arah jendela. Ia bermaksud untuk menutup tirai tersebut, namun belum sempat menutupnya. Sari melihat sosok putih tengah berdiri di bawah pohon. Sari terkesiap kaget melihat sosok pocong yang bagian badannya terlihat sangat besar dibanding bagian kaki. Sari lemas seketika, tubuhnya ambruk. Entah berapa lama Aris menangis, sampai-sampai suaranya menjadi parau. Sari tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk erat anaknya tersebut. "Kak Sari, kakak tahu tidak? Orang-orang tengah rame-ramenya membicarakan kakak," ujar Rini. "Hah? Memangnya kakak kenapa, Rin?" Rini mengalihkan pandangannya pada Aris yang tengah bermain. Ia terlihat ragu untuk menceritakan lebih detail. "Entah kak, aku tidak tahu pasti, tapi yang kudengar kakak dijelek-jelekan oleh umahnya Ranti." Sari menghela nafas panjang, lalu tersenyum menatap Rini. "Biarkan saja, apapun yang mereka bicarakan tentang kakak, kakak tidak peduli. Mereka hanya melihat dari luar, dan kakak tidak mempermasalahkan tanggapan mereka pada kakak. Karena yang tahu pasti tentang diri kakak cuma kakak sendiri. Dan lagi, seberapa detail pun kakak menjelaskan tentang diri kakak ke orang lain, kalau mereka sudah tidak suka, ya mereka tidak akan mendengar dan percaya. Begitu juga kalau orang sudah menyukai kita, mereka tidak akan mempertanyakan atau apapun tentang kita. Jadi biarkan saja mereka menilai," ucap Sari. "Oh iya, gimana kalau kamu nginap di sini saja, Rin? Sekolah online kan?" tanya Sari. "Aduh, maaf kak, tapi aku ada tugas dari mama." Sari menghela nafas, kemudian mengangguk. Sore hari memasuki hari ke-6 setelah meninggalnya sang ayah. Sari nampak tengah asik memasak di dapur, ditemani Aris yang asik bermain. Setelah selesai memasak untuk bekal suaminya, Sari mendadar telur untuk Aris. Ia menyuapi Aris yang makan dengan sangat lahap saat itu. Selepas maghrib, Aris sudah tertidur. Menjelang Isya terdengar suara geradak-geruduk di atas atap, membuat Sari sedikit ketakutan. Ia pun mengencangkan volume televisi untuk menyamarkan suara-suara di atap. Sementara itu ia asik chattingan dengan Rini dan Aldi. Suara jendela terbuka dengan sangat keras. Lampu tiba-tiba mati. Suara mirip seperti letupan terdengar. Sari menelan ludahnya. Ia mulai ketakutan. Sementara itu jendela kamarnya terbuka dan tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara keras. Takut anaknya terbangun dan rewel, akhirnya Sari memberanikan diri untuk mengunci jendela. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat sosok pocong itu dengan menatapnya. Kepala Sari mulai terasa pening ketika ia melihat sosok itu perlahan-lahan menghilang. "Abah," gumamnya dengan bibir gemetar. Sekitar pukul 3 dini hari, Sari merasakan rasa sakit yang teramat sangat pada perutnya. Ia berbalik kiri dan kanan, sembari menahan rasa sakit di perutnya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Sari merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya dan di bagian pinggang ke atas. Sari merasa seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Selama hampir 1 jam lebih ia merasakan sakit di perutnya. Akhirnya setelah terdengar azan subuh, sakit yang ia rasa mulai berangsur hilang.